Halo guys, balik lagi bareng Nidia di Pricebook Otomotif. Yang namanya mobil pasti punya umur masing-masing dong ya. Biasanya setiap beberapa tahun sekali mobil itu berganti model, mulai dari facelift sampai model baru. Pergantian generasi sih seharusnya progresif ya, makin baru makin bagus. Tapi kalian tahu nggak nih, ada beberapa mobil yang desain model barunya malah lebih jelek daripada generasi sebelumnya. Nah loh, kok bisa gitu ya? Nidia juga bingung. Kali ini Nidia mau ngasih tahu kalian 5 mobil baru yang justru lebih buruk dari generasi sebelumnya. Tapi sebelum kamu lanjut, Nidia tahu nih penonton channel ini pasti kebanyakan bukan subscriber. Ayo dong di subscribe dulu channel Pricebook Otomotif biar kami makin semangat untuk ngasih info-info menarik ke kamu. Just langsung masuk ke listnya. Honda Civic selalu dikenal sebagai mobil sporty yang berjiwa muda banget dan mewarisi darah Honda yang memang racing. Kalau di Indonesia, Honda Civic terkenal banget ada banyak, mulai dari Civic Nova, Civic Wonder, Grand Civic, Civic Genio, Civic Vario, dan yang sampai sekarang harganya naik terus yaitu Civic Estilo. Semua Civic yang Nidia sebut tadi itu berjiwa sporty banget ya. Kemudian masuk tahun 2000-an, Civic hanya tersedia dalam bentuk sedan, yaitu Civic VTI dan Civic FD. Kalau buat Nidia sih, Civic FD itu merupakan Civic yang paling timeless desainnya. Namun ketika masuk ke generasi 9 yaitu Civic FB, sepertinya Honda mencoba Civic untuk menjadi lebih elegan, tapi hasilnya walaupun diberi opsi pilihan mesin yang sama dengan Civic FD yaitu mesin 1800cc dan 2000cc, tetapi desainnya tidak merefleksikan darah Civic yang sporty dan berjiwa muda. Malah terkesan memaksakan untuk jadi mirip-mirip BMW. Makanya nggak aneh kalau Civic generasi ini hanya berumur 5 tahun. Untungnya Honda menggantikan Civic FB ini dengan Civic Turbo yang berkode FC untuk sedan dan FK untuk hatchback. Opsi hatchback kembali disediakan untuk generasi ke-10 ini. Civic Turbo ini merupakan salah satu Civic terbaik yang pernah ada. Namun rumornya nanti tahun 2021 Honda Civic akan kedatangan model baru guys. Kalau mobil yang selanjutnya ada mobil yang legendaris dari Jerman, yaitu BMW M3 dan M4 generasi terbaru. Ini dia bukan ngomongin secara keseluruhan ya, karena kalau dari dalam BMW M3 dan M4 terbaru ini semuanya lebih bagus dari generasi sebelumnya. Pasti pada setuju deh sama Nidia kalau BMW M3 F80 dan M4 F81 itu merupakan mobil sport yang cantik namun gahar. Entah apa yang merasukimu BMW. Generasi selanjutnya yaitu BMW M3 G80 dan M3 G81 punya grill yang Nidia bingung bilangnya. Mungkin terlalu radikal ya, karena nggak biasanya pabrikan Jerman melakukan eksperimen desain se-ekstrim ini. Mungkin mau niru pabrikan Italia kali ya, seperti Alfa Romeo misalnya, yang terkenal dengan desainnya yang radikal. Balik lagi ke BMW, kalau ngeliat grillnya ini Nidia jadi ingat topeng scream yang mulutnya ditumpuk 2. Serem. BMW M3 dan M4 ini masih menggunakan mesin yang sama, 6 silinder inline 3000cc twin turbo, mampu menyemburkan tenaga 473 daya kuda dan torsi 550 Nm. Kok sama semua ya? Kalau kalian bingung, BMW M3 adalah versi sedan, sementara BMW M4 merupakan versi coupe. Jadi kedua mobil ini pada dasarnya sama, hanya beda format saja. Kalau kamu lebih suka yang mana nih? Coba kasih tahu Nidia di kolom komentar ya. Lanjut ada Toyota Alphard. Kalau ngomongin Alphard ini, denger-denger sih katanya orang Indonesia tuh belum kaya kalau belum punya Alphard. Memang Alphard ini merupakan MPV mewah yang paling laku di Indonesia. Per Januari 2020 aja, mobil wajib orang kaya Indonesia ini sudah terjual sebanyak 25.421 unit. Namun ketika memasuki generasi terbarunya di tahun 2015 silam, berganti dari generasi sebelumnya yang berkode AH20 ke AH30. Bentuk grillnya kenapa malah jadi kayak gini ya? Kalau dilihat-lihat sih jadi mirip Predator. Menurut Nidia, lebih bagus grill Alphard generasi AH20 dibanding AH30 ini. Karena grill yang menjulang dari atas kap mesin sampai bumper bawah ini terlalu besar, seperti ingin menelan kendaraan yang ada di depannya. Tapi kalau dari samping ke belakang sih, Alphard generasi terbaru ini memang lebih bagus desainnya. Apalagi kalau masuk ke dalam, berasa jadi kaisar. Toyota Alphard di Indonesia memiliki beberapa pilihan mesin. Yang paling kecil itu 2500cc naturally aspirated dan hybrid. Terus ada juga versi V9 3500cc. Tapi ingat ya guys, kalau kamu mau beli Alphard, siapin dulu supirnya. Kalau kamu bawa sendiri, nanti bisa-bisa disangka supirnya. Lanjut, yang keempat ada Ford Mustang tuh. Kalau ngomongin mobil ini nggak bisa lepas dari omongan soal performanya, karena Ford Mustang ini merupakan muscle car andalan Ford dan jadi salah satu muscle car yang tercepat juga. Mobil ini pertama kali lahir ke dunia pada tahun 1965. Mustang generasi pertama ini merupakan mobil yang bagus dan memiliki mesin V8 yang ikonik. Namun kalian tahu nggak kalau Ford Mustang ini pernah hampir discontinue karena salah satu tipenya, yaitu Ford Mustang II pada tahun 1974. Mustang II ini lahir pada saat minyak bumi sedang krisis di dunia
dunia. Oleh karena itu, Ford memberikan mesin yang lebih hemat BBM, yaitu mesin 2300 cc inline 4 silinder. Coba tebak berapa tenaga yang dikeluarkan dari mesin 2,3 liter itu? Pasti kamu salah. Mesin ini hanya memiliki tenaga 90 daya kuda dan torsi 163 Nm. Mesin ini dinobatkan sebagai mesin paling menyedihkan oleh komunitas mobil di dunia, karena 90 daya kuda itu hanya setara dengan Honda Brio. Masa muscle car tapi tenaganya LCGC? Untungnya pada tahun 1975 Ford kembali memberikan mesin baru V8 berkapasitas 4900 cc. Untung aja mobil ini nggak punah. Nih dia jadi pengen satu. Sebelum lanjut, kalian subscribe dulu dong channel Pricebook Otomotif. Udah? Jangan lupa juga like dan share video ini. Setelah yang terakhir nih dia pamit ya. Selanjutnya ada suksesor dari RX-7 yaitu RX-8. Kalau ngomongin mesin rotary, kita emang nggak bisa lepas dari RX-7 dan RX-8. RX-7 merupakan mobil yang legendaris dengan mesin yang kecil, hanya 1300 cc rotary. Mampu menyemburkan tenaga hingga 280 daya kuda dan banyak petrolhead yang cinta banget sama mobil ini. Namun setelah digantikan oleh suksesornya yaitu RX-8, kalau secara desain sih ini bagus dan kalian juga pasti suka kan? Mesin juga tidak jauh berbeda dari RX-7. Masih menggunakan rotary 1300 cc yang mampu menyemburkan tenaga hingga 238 daya kuda. Mesin ini memiliki suara yang gahar dan penyaluran tenaga yang halus, namun dengan emisi seperti truk 60-an. Gak aneh makanya Mazda RX-8 ini di Indonesia harga bekasnya terjun bebas, karena selain biaya perawatan yang mahal, mobil ini juga banyak jajannya. Selain itu karena ini menggunakan mesin rotary, jadi kamu gak bisa ke sembarang bengkel untuk merawatnya. Tapi kalau kamu minat untuk membeli RX-8 ini, siapin uang 2 kali lipat dari harga belinya ya.